Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 74. Cerita dimulai setelah mengumpulkan Deadki yang berpusat pada tangan kanannya. Jeong langsung menebaskan pedang auranya dengan menggunakan sebuah teknik yang baru saja ia kuasai di dalam tempat itu. Dan itu adalah teknik yang disebut sebagai Moonless Fight Blade. Benar saja, dengan menggunakan tebasan pedang itu, akhirnya ia pun telah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Pak Tua itu. Ketika melihat Jeong yang kembali melancarkan serangannya, Pak Tua itu berkata, "Sejak dari awal aku bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang makhluk hidup bisa menggunakan energi kematian yang seperti ini." Sebenarnya Pak Tua itu tidak bisa mendeteksi ketika Jeong yang hanya mengedarkan Deadki-nya di dalam tubuh. Namun ketika energi itu telah terkumpul di tangannya, akhirnya dia pun menyadari kalau itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan energi sejati yang sudah dikembangkan oleh para Taois dan juga dewa dengan melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai pemeliharaan kehidupan. Kemudian Pak Tua itu langsung membuat sebuah gerakan yang menarik ke arah Jeong. Lalu Pak Tua itu kembali berkata, "Hal ini sangatlah aneh dan juga menyenangkan." Terlihat Jeong langsung mengerutkan kening ketika melihat Pak Tua itu yang menggunakan kekuatannya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Benar saja, Jeong melihat kalau Pak Tua itu telah menggunakan energi iblis yang sangat besar untuk membentuk tangan raksasa dan mencoba untuk mencengkeramnya. Melihat kekuatan Pak Tua itu, Jeong bergumam, apakah tidak ada sebuah cara untuk bisa mengurangi sebuah perbedaan kekuatan di antara kami? Namun tiba-tiba saja Jeong sangatlah terkejut ketika menyadari ada begitu banyak tangan-tangan yang tercipta dari darah telah bergerak melewatinya. Dan di saat yang bersamaan seluruh ruangan itu langsung berlumuran dengan darah. Dan itu adalah fenomena yang diciptakan oleh Azur dengan menggunakan kekuatannya yang dikenal sebagai alam darah. Kemudian semua tangan yang tercipta dari darah langsung menyembur seperti air mancur untuk menjebak pergerakan Pak Tua itu. Ketika melihat Azur yang bergerak melewatinya, Jeong bergumam, apa yang terjadi? Entah mengapa dia kembali ke dalam sini. Tidak peduli sebanyak apa dia sudah mencapai levelnya di saat ini, akan tetapi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan roh penendam yang setingkat dengan Spirit Beast. Namun entah mengapa dia kembali masuk ke dalam sini. Lalu sambil menahan pergerakan Pak Tua itu, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras kepada Jeong untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sontak Jeong sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Azur telah berusaha membuka jalan hanya untuk menyelamatkannya. Karena ini adalah kesempatan yang tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Tanpa pikir panjang, Jeong langsung berlari menuju ke arah luar agar ia bisa melepaskan diri dari kejaran Pak Tua itu. Namun ada sesuatu yang membuat Jeong tidak bisa menggerakkan langkah kakinya. Lalu ia bergumam, tidak peduli sekuat apa seorang familiar yang aku miliki sebagai pelayanku, tetapi apa yang ia lakukan sangatlah berlebihan sampai-sampai dia mencoba untuk mengorbankan nyawanya sendiri hanya untukku. Apakah ada alasan mencoba untuk menyelamatkanku sampai sejauh ini meskipun dia bergerak tidak sesuai dengan kehendaknya? Apakah dia sadar setelah kematiannya maka semuanya sama sekali tidak ada artinya? Apakah dia dengan sengaja melakukan ini karena dia sangat percaya kalau aku akan menuntaskan balas dendamnya? Tetapi aku sangat yakin kalau itu bukanlah alasannya. Namun apa alasannya sampai-sampai dia telah berkorban sampai sejauh ini? Namun usahanya untuk menahan Pak Tua itu hanyalah sia-sia karena Azur langsung tertangkap oleh cengkeraman Pak Tua itu. Lalu ia berkata, "Dasar bodoh, apakah kau sadar kalau apa yang kau lakukan saat ini hanyalah bunuh diri? Awalnya aku berpikir kalau dirimu hanyalah roh pendendam biasa. Namun ternyata kau memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada roh pendendam tingkat tinggi. Sepertinya aku akan menghisapmu sekarang juga untuk meredakan rasa laparku." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik nafasnya dalam-dalam yang bersamaan terhisapnya kekuatan yang dimiliki oleh Azur ke dalam mulutnya Pak Tua itu. Pada sisi yang lain, Jeong langsung menyipitkan kedua matanya ketika tatapannya telah bertemu dengan mata Azur yang menahan rasa sakitnya. Lalu ia bergumam, "Dasar sialan, entah mengapa tatapan seseorang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain telah membuatku merasa prihatin. Meskipun menjengkelkan, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhku sendiri untuk pergi meninggalkannya." Tanpa pikir panjang, Jeong langsung menghentikan langkah kakinya dan berpaling menghadap kepada mereka.
Kemudian, Jiong langsung menciptakan pedang aura dengan menggunakan deadki yang dipertajam pada ujung jarinya. Melihat Jiong yang menciptakan pedang aura, Pak Tua itu berkata, "Manusia, apa yang kau rencanakan dengan menggunakan pedang aura yang sekecil itu?" Akan tetapi, tanpa diduga oleh siapapun, Jiong langsung menusukkan pedang auranya yang mendarat tepat di dadanya. Sontak, Pak Tua itu sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena dia tidak menduga kalau Jiong akan melakukan sesuatu yang di luar akal sehatnya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Jiong tiba-tiba saja telah menghancurkan dirinya sendiri dengan menusuk titik vitalnya yang bahkan berakibat kematian. Dengan suara yang terbata-bata, Jiong berkata, "Wahai Pak Tua, dengarkan aku baik-baik. Dengan kematianku, maka aku akan memastikan kalau dirimu akan terkurung di dalam sini untuk selamanya." Melihat Jiong yang sudah tidak sadarkan diri, terlihat Pak Tua itu langsung berlari menuju ke arah Jiong karena ia sama sekali tidak ingin kehilangan sebuah kunci yang akan bisa membawanya meninggalkan tempat itu. Kemudian ia pun mencoba membuat Jiong menjadi sadar. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, bajingan ini harus hidup karena hanya dialah yang bisa menghapus garis merah yang berada di pintu itu. Jika bajingan ini telah mati, maka semuanya akan berakhir sia-sia dan aku akan terkurung di dalam tempat ini untuk selama-lamanya." Namun tanpa ia sadari, terlihat Jiong langsung bersiap menggunakan mantra pengikatan untuk menangkap Pak Tua itu yang masih terfokus kepada kehidupannya. Benar saja, Pak Tua itu sangatlah terkejut ketika Jiong yang menangkap salah satu dari tangannya dengan begitu kuat sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa melepaskannya. Kemudian dengan mulut yang berlumuran dengan darah, Jiong berkata, "Dasar sialan, sejak dari tadi aku begitu sulit untuk membuatmu menjadi lengah." Setelah mengatakan itu, Jiong langsung membacakan mantra pengikatan sehingga energi demonik yang dimiliki oleh Pak Tua itu langsung tersodot secara paksa ke dalam tubuh Jiong dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Lalu Jiong bergumam, "Sebenarnya aku sudah merenungkan dalam sekejap bagaimana mendekati makhluk ini yang disebut sebagai spirit beast. Dia sudah melihatku menyerap energi sehingga membuatnya mengendalikanku dalam keadaan yang tidak sadar. Dia adalah makhluk yang sangat mencurigakan. Jadi aku berpikir dia sama sekali tidak akan mendekatiku terkecuali kalau aku sudah mati. Dan ini adalah metode yang aku temukan sebagai upaya terakhir untuk bisa menangkapnya, yaitu dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Dan juga dia adalah seekor makhluk yang menganggapku sebagai serangga yang bersamaan dengan menganggapku sebagai kunci untuk bisa meninggalkan tempat ini. Jadi aku sangat yakin kalau dia akan berusaha untuk membuatku tetap hidup meskipun dengan menggunakan berbagai macam cara. Sejak dari tadi aku menyadari kalau dia telah berusaha menghindariku agar aku tidak melakukan ritual pengikatan. Hal itu disebabkan karena ritual pengikatan akan membuatnya sama sekali tidak akan bisa mengendalikan energinya dengan benar. Meskipun nyawaku menjadi taruhannya, akan tetapi aku telah berhasil mendapatkannya. Yang aku rasakan kalau energi yang ia miliki sama sekali tidak bisa kubayangkan dengan imajinasi. Jujur saja, hal ini begitu sulit untuk dipercaya karena ini adalah keadaannya yang sangat lemah setelah tersegel selama ribuan tahun. Lalu bagaimana dengan kekuatannya jika dia telah berada pada kekuatan yang sebenarnya? Kemudian Pak Tua itu langsung menangkap kepala Jiong. Ia begitu kesal karena Jiong telah menghisap energinya dengan begitu kuat. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengempaskan kepala Jiong ke atas tanah hingga berkali-kali agar Jiong bisa melepaskannya. Kemudian sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menipuku dengan mengincar energi demonikku. Bahkan kau sangat berani menipuku dengan cara yang seperti ini." Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena Jiong sama sekali tidak ingin melepaskan Pak Tua itu begitu saja meskipun ia telah terluka dengan cukup parah. Meskipun dia sudah membanting kepalanya dengan sangat keras, akan tetapi tetap saja Jiong tidak kehilangan kesadaran. Namun Pak Tua itu langsung berpaling ke arah belakang ketika merasakan ada begitu banyak tangan-tangan yang mencoba untuk menahannya. Di saat itu, Azur yang berada di dalam kondisi yang begitu lemah telah menciptakan alam darah dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa. Dan itu adalah tangan yang bergerak seperti cambuk untuk menangkap tubuhnya Pak Tua itu. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Azur berkata, "Meskipun kau menganggapku hanyalah seekor serangga, akan tetapi kau tidak boleh meremehkanku karena aku masih memiliki kekuatan untuk menahanmu." Terlihat Pak Tua itu langsung terdiam ketika mendengar Jiong yang tertawa terbahak-bahak meskipun dengan tubuh yang terluka dengan sangat parah. Bahkan saking nyaringnya teriakan Jiong sampai-sampai suaranya langsung bergema di dalam ruangan itu.
Di saat itu, Jiong telah tertawa terbahak-bahak sembari melemparkan pandangannya kepada Pak Tua itu dengan tatapan mata yang sangat tajam. Mendengar tawa Jiong, Pak Tua itu berkata, "Beraninya makhluk rendahan yang sama sekali tidak ada bedanya dengan serangga telah menatapku dengan cara yang seperti itu." Akan tetapi, Pak Tua itu langsung terdiam ketika merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya setelah melihat tatapan Jiong yang sama sekali tidak masuk akal. Ia berpikir apakah dia telah merasa takut kepada Jiong. Lalu ia bergumam, "Dasar brengsek, mana mungkin aku takut kepada serangga ini, sedangkan aku adalah salah satu dari 6 penguasa iblis, yaitu sang penguasa eksekusi. Bahkan selama ribuan tahun sebelum aku tersegel di dalam gulungan ini, hanya sedikit yang bisa membuatku merasa takut, yaitu segala sesuatu yang hanya memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Bahkan mereka yang disebut sebagai dewa di zaman kuno dan juga para pahlawan yang mengguncang dunia ini akan menunjukkan rasa takut kepadaku. Tetapi jika dibandingkan dengan mereka, maka bajingan ini hanyalah seekor serangga. Jadi bagaimana mungkin aku bisa merasa takut kepadanya sehingga punggungku telah terasa begitu dingin? Dasar sialan, apakah ini yang dinamakan sebagai rasa takut yang sebenarnya?" Terlihat Pak Tua itu langsung menggertakkan giginya dengan sangat kuat karena ia sama sekali tidak bisa menerima kalau dia merasa takut kepada manusia. Sambil berteriak ia berkata, "Bagaimana mungkin aku takut kepada manusia, sedangkan aku sudah hidup selama ribuan tahun. Bahkan aku adalah orang yang sudah menyebarkan rasa takut kepada semua makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi mana mungkin aku takut kepada serangga ini? Dasar brengsek, kau sudah melewati batas dengan mempermainkanku seperti ini, dan aku sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja sesuatu yang samar langsung keluar dari tubuh Pak Tua itu. Di saat itu, siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah jiwanya Pak Tua itu. Namun bentuk jiwanya tidak seperti penampilan manusia ketika dia masih hidup. Akan tetapi dia terlihat seperti seekor binatang dengan cahaya yang menonjol di kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, jiwanya langsung menembus kepala Jiong yang seolah-olah kalau kepalanya telah ditusuk oleh sesuatu yang sangat tajam. Pada sisi yang lain, terlihat Azur langsung bergerak dengan sangat cepat karena dia mengetahui apa yang terjadi kepada Jiong. Lalu Azur bergumam, "Aku yakin kalau itu adalah bentuk jiwa yang dimiliki oleh Pak Tua itu." Semua makhluk hidup sejak dari awal memang memiliki sebuah roh yang disebut sebagai jiwa. Jika tubuh sudah mati, maka segala keinginan akan dipindahkan kepada roh. Tetapi jika tubuh masih hidup, maka kehendak sama sekali tidak akan bisa dipindahkan kepada roh. Apakah mungkin kalau dia telah berusaha untuk merasuki tubuh Jiong secara paksa? Jika itu memang benar, maka Jiong sama sekali tidak akan bisa mengalahkan Spirit Beast di dalam pertarungan perebutan jiwanya. Dia adalah makhluk yang sangat dekat dengan dewa, sehingga kehendaknya telah berada pada dimensi yang sangat berbeda dari manusia biasa. Pada sisi yang lain, terlihat jiwanya Pak Tua itu langsung memasuki kesadaran Jiong yang paling dalam, sehingga ia menemukan sebuah gerbang yang tersegel dengan menggunakan selembar kertas. Namun tiba-tiba saja Pak Tua itu langsung terlempar ke belakang yang seakan-akan kalau ada sesuatu yang mendorongnya secara paksa untuk meninggalkan tubuh Jiong. Terlihat Jiong begitu bingung karena ia tidak mengerti mengapa Pak Tua itu langsung berteriak setelah kembali ke tubuhnya. Bahkan Jiong langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Pak Tua itu yang mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam tubuhnya. Sambil menahan rasa sakitnya, Pak Tua itu berkata, "Siapa sebenarnya kau ini dan mengapa makhluk itu telah berada di dalam sana? Dasar sialan, kau adalah makhluk yang sangat terkutuk." Di saat itu ia sama sekali tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Mendengar ocehannya Pak Tua itu, Jiong pun bertanya apa sebenarnya yang ia maksud karena ia sama sekali tidak bisa memahaminya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik tangannya secara paksa dari cengkeraman tangan Jiong. Dan di saat yang bersamaan, Pak Tua itu langsung menggeliat yang seakan-akan kalau dia kesakitan. Kemudian kerangka tubuhnya Pak Tua itu mulai berubah dengan sangat cepat yang seiring dengan teriakannya yang sangat keras. Ketika kerangkanya mulai berubah, maka bulu-bulu yang begitu lebat langsung menutupi seluruh tubuhnya hanya dalam sekejap mata. Bahkan perubahan Pak Tua itu begitu besar dan juga sangatlah luar biasa sehingga tubuhnya hampir menyentuh langit-langit ruangan itu. Lalu sambil berteriak, Pak Tua itu berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau memaksaku untuk menunjukkan wujud asliku yang seperti ini hanya untuk melawan seekor serangga." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.